Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin memaparkan mengenai aksi nyata tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.9 yang telah saya laksanakan. Tapi sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trio Agung Pamungkas, berasal dari SD Negeri 2 Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan ke-8. Untuk pertanyaan pemantik, yang pertama yaitu perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Di sini ada beberapa hal yang saya rasakan. Yang pertama, pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan itu lebih terpusat pada guru atau teacher center, padahal seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik atau student center. Di sini saya juga banyak menemukan ide-ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Saya juga banyak belajar tentang filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya juga belajar untuk lebih menghargai peserta didik sebagai manusia yang unik dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnosis untuk melihat kemampuan peserta didik. Lalu menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan, menggunakan perkembangan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, mengubah metode pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, serta merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pertanyaan pemantik selanjutnya, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Di sini ada contoh catatan praktik mengenai pembelajaran dan pengalaman. Yang pertama adalah dengan menerapkan kegiatan 5S, yaitu salam, sapa, santun, senyum, dan sopan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di mana kegiatan berdoa ini bertujuan agar peserta didik lebih khusyuk lagi dalam memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Lalu dengan menyanyikan lagu nasional adalah salah satu bentuk akan cinta kita terhadap tanah air. Lalu dengan adanya kegiatan keagamaan, bisa sholat duha, murojaah, dan lain sebagainya. Ice breaking. Ice breaking bisa dilakukan saat kegiatan pembelajaran sudah membuat siswa merasa bosan, di mana tujuan dari ice breaking itu sendiri agar siswa atau peserta didik lebih aktif lagi dan lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Lalu adanya kegiatan literasi. Kegiatan literasi adalah agenda rutin yang sudah dilaksanakan, di mana kegiatan literasi itu akan membuat peserta didik memahami tentang berbagai ilmu yang ada di dunia ini dengan membaca banyak buku serta membuat fishbone. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi Anda. Untuk perencanaannya sendiri, di sini saya membuat perencanaan dengan membuat RPP,
media, serta diskusi dengan rekan sejawat yang mengajar dan mengampu di rombel yang sama. Di mana dalam proses perencanaan itu bertujuan agar nanti saat proses pelaksanaan pembelajarannya saya sudah menemukan bahan dan tidak gugup lagi dalam mengajarkan. Sehingga pembelajaran yang saya laksanakan itu jauh lebih bermakna dan lebih berkesan pada peserta didik. Pada proses penerapan, di sini proses pelaksanaan pembelajaran yang pertama adanya berdoa pada kegiatan pembuka ataupun pendahuluan. Dengan berdoa diharapkan peserta didik diberikan ketenangan, kesiapan dalam pembelajaran dan menjadi sebuah kebiasaan dalam memulai dan mengakhiri aktivitas pembelajaran. Lalu adanya nasionalisme, yaitu menyanyikan salah satu lagu nasional adalah salah satu cara bentuk akan rasa cinta kita kepada tanah air dan negara kita. Lalu adanya apersepsi. Apersepsi dilakukan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik dan mengaitkan pembelajaran yang telah dan akan dilaksanakan. Di mana dengan adanya apersepsi, kita bisa tahu pengetahuan tentang peserta didik pada materi yang nantinya akan kita ajarkan. Lalu adanya tujuan pembelajaran. Menjelaskan tujuan pembelajaran di sini agar peserta didik tahu hal apa saja yang akan diajarkan dan ketercapaian materi yang akan didapat dan diperoleh oleh peserta didik itu sendiri. Pada kegiatan inti, di sini ada yang namanya pertanyaan mendasar, di mana pertanyaan mendasar berfungsi untuk mengetahui sejauh mana terkait pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sejauh ini. Di mana pertanyaan mendasar itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang saat ini diajarkan. Jadi pertanyaan mendasar berfungsi untuk mengkonstruksi, menggali pemikiran terkait apa yang akan diajarkan. Lalu adanya kelompok dan memonitor. Salah satu tujuan dari kelompok yaitu adalah agar peserta didik berbaur dengan temannya. Dan memonitor dilakukan saat peserta didik melakukan kegiatan dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Di mana tugas guru di sini adalah melihat keaktifan dalam kelompok itu. Selanjutnya adalah menguji hasil. Menguji hasil adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk menunjukkan hasil kerja kelompok terkait keberhasilan dan kelemahan dari percobaan yang telah dilakukan. Di mana dengan menguji hasil, peserta didik dapat mengetahui apakah pekerjaan yang telah dilakukannya itu berhasil atau tidak. Setelah menguji hasil, yang selanjutnya adalah presentasi. Presentasi dilakukan untuk menunjukkan hasil kerja kelompok dan untuk memupuk rasa percaya diri, yaitu dengan berbicara di depan kelas. Di mana dengan presentasi, peserta didik jauh lebih percaya diri dan bangga akan hasil yang telah dibuatnya dengan memaparkan hasilnya dan menunjukkan kepada teman-teman yang ada di kelasnya. Lalu pada kegiatan penutup di sini adanya evaluasi. Evaluasi digunakan dengan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Di mana evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penguatan dan refleksi. Penguatan dan refleksi bertujuan untuk melihat sejauh mana peserta didik dapat memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Adapun refleksinya, yaitu untuk tantangannya sendiri, masih ada peserta didik yang malu untuk mengemukakan pendapat. Tidak semua peserta didik tidak terlibat dalam kegiatan presentasi. Nah, dalam kegiatan ini hanya beberapa saja yang berperan aktifnya, sedangkan ada beberapa teman-temannya yang bisa dikategorikan pemalu, pendiam, itu lebih kurang berperan aktif. Selanjutnya, di sini adapun keberhasilannya dari kegiatan yang telah saya laksanakan, yaitu melalui kegiatan eksperimen, peserta didik lebih berperan aktif. Pembelajaran bersifat student center. Peserta didik mendapatkan pengalaman secara langsung. Pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna dengan adanya pembagian kelompok serta dengan adanya eksperimen. Lalu pertanyaan pemantik selanjutnya. Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahun sekarang ada perubahan dengan adanya guru-guru muda ya. Dari mulai guru muda dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu perubahannya berdampak positif. Apalagi dengan kedatangan guru-guru baru. Ada Bu Alis, ada Patrio, termasuk juga saya guru baru. Nah, dengan adanya Patrio itu terasa perubahan yang saya rasakan sangat positif banget. Karena Patrio itu mengajarkan anak-anaknya itu hal-hal yang unik, tidak terfokus pada pembelajaran. Dan saya termotivasi untuk kedepannya, saya termotivasi untuk bikin eskul ya, dari mulai pernafasan, terus tahfiz Quran dan lain sebagainya. Dengan adanya Patrio, saya termotivasi untuk terus belajar dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hadiatul Hudiah. Saya dari kelas 6B. Saya belajar dengan Patrio, saya bahagia dan alhamdulillahnya saya mendapat prestasi, yaitu salah satunya membaca puisi. Alhamdulillah saya bisa bertemu dan menggunakan ilmu yang bermanfaat dari Patrio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.